Halo, nama saya Audrey Benasilan Siombing dengan NIM 20716-598. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang komunikasi intrapersonal. Tapi sebelum itu kita masuk ke pengertian menurut para ahli. Menurut De Vito, komunikasi intrapersonal atau intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Sedangkan menurut Nina, menjelaskan bahwa komunikasi ini adalah yang terjadi pada diri manusia yang meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi, dan memori dan berpikir. Secara umumnya pengertiannya adalah penggunaan bahasa ataupun pikiran yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Lawan dari intrapersonal adalah interpersonal. Intrapersonal itu masih ada timbal balik, masih ada interaksi dengan satu atau dua orang lebih. Sedangkan kalau intrapersonal adalah komunikasi kepada diri sendiri. Jadi contohnya adalah saat kita berhayal, saat kita bersyukur, saat kita berintrospeksi diri ataupun merefleksikan diri kita masing-masing. Ini sangat dibutuhkan dalam pemahaman diri sendiri agar setidaknya kita bisa lebih tahu dari diri kita seperti apa dan mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Uh, ada sebenarnya perbedaan dari intrapersonal dan interpersonal. Kata kuncinya adalah interpersonal itu mengacu sesuatu antara dua orang atau lebih. Ini menggambarkan suatu tindakan atau komunikasi. Jadi elemennya itu memang ada banyak di intrapersonal. Interpersonal seperti pengirim, pesan, media, dan penerima. Nah, setelah itu pastinya dalam intrapersonal ada timbal balik dari pembicaraan tersebut. Sedangkan untuk intrapersonal memang hanya mengacu pada komunikasi yang terjadi dalam pikiran sendiri. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Uh, dan umumnya yang terlibat dalam komunikasi intrapersonal ini adalah pikiran sendiri. Tapi lebih spesifik ada 3 lapisannya, yaitu ide, ego, dan superego. Atau mungkin ini termasuk dalam emosi kita. Dan sudah pasti semua orang terlibat dalam komunikasi intrapersonal karena memang ada tujuannya dari intrapersonal. Jadi tidak sekedar membayangkan sesuatu atau berimajinasi ataupun berhayal. Ini membantu kita dalam menganalisis kritis terhadap sesuatu, mengamati dan bisa merenungkan pilihan yang kita buat dalam hidup kita. Ada tiga konsep dari komunikasi intrapersonal, yaitu konsep diri, persepsi, dan harapan individu. Ini yang ketiga inilah yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal seseorang. Ada kesamaannya walaupun ada banyak perbedaan dari cara timbal baliknya. Yang pertama adalah keduanya saling terkait dengan komunikasi atau konsep terkait lainnya. Kemudian interpersonal dan interpersonal melibatkan satu atau lebih individu. Sedangkan perbedaannya adalah interpersonal mengacu hubungan antara orang, sama seperti yang sudah tadi di awal, karena interpersonal itu lebih ada interaksi dari satu dan dua orang dan ada timbal balik. Sedangkan intrapersonal itu mengacu pada pikiran sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita masing-masing. Jadi apa yang lebih intinya adalah apa yang ada di pikiran kita, apa yang sedang kita pikirkan, tapi hanya kita yang memikirkan dan tidak dibicarakan kepada orang. Dan yang terakhir adalah perbedaannya adalah interpersonal melibatkan pihak luar, sedangkan intrapersonal tidak ada eksternal. Dan dalam intrapersonal sudah pasti diri kita sendiri yang menjadi pihak yang terlibat. Karena itu ada perbedaan dari intrapersonal dan interpersonal. Kemudian ada hakikatnya. Intrapersonal dalam proses berkomunikasi menggunakan seluruh energi yang dimilikannya agar pesan yang disampaikan kepada diri kita masing-masing dapat diterima dengan jelas. Dan kemudian dia akan memberikan feedback. Prosesnya ada sensasi, asosiasi, kemudian ada persepsi, kemudian ada memori, dan yang terakhir yang kemudian adalah berpikir.
Dan terakhir adalah contoh-contohnya seperti melamun, bermimpi, dan termasuk yang dinamakan lucid dreaming. Berbicara sendiri atau membaca suatu tulisan dengan keras, menulis atau mengarang, membuat gerakan-gerakan ketika kita berpikir, sense making, seperti menafsirkan gambar, peta, simbol, atau rumus matematika, penafsiran komunikasi nonverbal, dan komunikasi di antara organ tubuh. Dan ada beberapa teori yang membantu terkait pemahaman komunikasi intrapersonal adalah berdasarkan psikolog. Gustav Le Bon berpendapat bahwa manusia terdapat dua macam jiwa, yaitu individu dan jiwa masing-masing berdasarkan sifatnya. Kemudian teori pengolahan informasi ini mengatakan bahwa komunikasi intrapersonal ini mula-mula disimpan dalam sensory storage atau gudang indrawi, kemudian masuk ke dalam short term memory, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan kembali kepada long term memory. Ini berdasarkan analogi komputer. Kemudian teori Aus, teori ini berpendapat bahwa memori hilang atau berpudar seperti waktu, seperti otot. Memori kita baru kuat bila kita latih. Namun menurut Hans, semakin sering mengingat makin jelek kemampuan mengingat, karena tidak selamanya waktu dapat menghanguskan memori. Ada, dan ini unsur-unsur yang terakhir adalah unsur-unsurnya seperti sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait komunikasi intrapersonal, dan video ini bertujuan untuk tugas komunikasi antar pribadi. Terima kasih.